Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rencang-rencang saya semuanya, apa kabar? Ya, mudah-mudahan rencang-rencang saya semua dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Banyak rezeki, panjang umur, dan selalu dimudahkan oleh Allah SWT dalam menghadapi setiap ujian kehidupannya. Amin. Nah, rencang-rencang saya ucapkan terima kasih masih bersama saya Aryawan Wibowo dalam Lanting Kutoarjo Channel ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada rencang-rencang saya yang baru aja join di video kali ini, dan tetap saya sarankan untuk rencang-rencang saya mengikuti video-video kita dari awal ya, supaya rencang-rencang saya bisa lebih lengkap dalam memperoleh informasi tentang sejarah nampak jelas lahirnya Kutoarjo ya. Nah, rencang-rencang saya seperti biasa ya, tradisi sebelum kita mulai acara ya, tradisi kita yaitu rencang-rencang saya harus subscribe, kemudian share buat rencang-rencang saya semuanya yang belum tahu, supaya bisa join dengan kita, dan pencet belnya keras-keras supaya rencang-rencang saya bisa mendapatkan notifikasi yang terbaru dari setiap episode yang kita selenggarakan atau kita buat rencang-rencang saya semuanya. Nah, untuk episode yang sekarang ini seperti yang saya pernah janjikan pada rencang-rencang saya semuanya, yaitu tentang riwayat adalah seorang yang fenomenal, beliau yang bernama Raden Adipati Aryo Surokusumo. Nah, rencang-rencang saya, bagaimana tentang riwayat beliau, Kanjeng Raden Adipati Aryo Surokusumo? Langsung saja kita ikuti riwayat beliau di episode yang ke-10 ini. Oke? Loano, sebuah kota kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Disinilah makam beliau, Raden Adipati Aryo Surokusumo. Berawal dari riwayat Raden Mas Katul atau Ki Cinem atau Tumenggung Jumantoko III, beliau mempunyai seorang putra yang bernama Raden Mas Banca. Putranya ini juga mewarisi kehebatan ayahandanya dalam hal olah kanuragan dan keprajuritan. Terbukti setelah ayahandanya wafat dan dimakamkan di Semawung Kembaran yang letaknya berada di belakang Masjid Jami Istiqomah, beliau meneruskan tampuk pemerintahan Semawung Kembaran dengan gelar Kanjeng Raden Mas Tumenggung Bancik Kertonagoro Sawunggaling I, dan langsung terlibat dalam pertempuran karena pada masa itu tengah terjadi Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Setelah Kanjeng Raden Mas Tumenggung Bancik Kertonagoro Sawunggaling I wafat, kemudian dimakamkan tidak jauh dari makam ayahandanya Ki Cinem atau Tumenggung Jumantoko III
di daerah Semawung Kembaran, tepatnya di belakang Masjid Jami Istiqomah Semawung Kembaran. Tampuk pimpinan akhirnya diteruskan oleh putranya Notonagoro yang bergelar Raden Mas Tumenggung Notonagoro Sawunggaling II. Pada masa itu, Sawunggaling II memindahkan kadipatennya yang berasal dari Semawung Kembaran berpindah menuju ke Semawung Daleman. Ada dua versi yang menerangkan tentang gelar Sawunggaling tersebut. Versi yang pertama, masih ingat Rencang saya pada kisah Raden Cumantoko III atau Ki Jinem atau Raden Mas Gatul yang menemukan sebilah keris kecil di dalam sebuah pohon jati. Pada saat beliau menebang pohon jati dan pohon jati tersebut rubuh, maka ditemukanlah keris di dalam sebuah pohon jati. Sehingga pada saat beliau bermimpi, keris tersebut ternyata bernama Kiai Sawunggaling. Keris tersebut adalah milik dari Keraton Kartosuro, ya, yang harus segera dikembalikan. Akhirnya beliau Raden Mas Gatul bergegas mengembalikan keris pusaka itu dan diterima oleh seorang raja yang tidak lain adalah Raja Pakubuwono pertama. Raja menyambutnya dengan gembira karena keris keraton yang hilang itu telah ditemukan dan telah kembali kepadanya. Sebagai rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari Raja Pakubuwono pertama, akhirnya beliau menyematkan gelar Sawunggaling tersebut kepada keturunan Raden Mas Gatul atau Tumenggung Cumantoko III. Antara lain Raden Mas Bancak sebagai Sawunggaling I, sedangkan Raden Mas Notonagoro sebagai Sawunggaling II. Sedangkan versi yang kedua, nama Sawunggaling merupakan julukan yang disematkan kepada beliau, Raden Mas Bancak dan Raden Mas Notonagoro, yang selalu memenangkan dalam setiap pertempuran melawan kompeni Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Sehingga beliau berdua dijuluki Sawunggaling, yang artinya ayam jago lagamas. Sejak kejatuhan Kadipaten Semawung yang diakibatkan kekalahan perang Pangeran Diponegoro pada tahun 1830, Belanda mengambil alih kontrol semua aspek pemerintahan dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagai ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Belanda, termasuk mengganti Tumenggung Sawunggaling II dengan menantunya Raden Adipati Surokusumo bin Pangeran Balitar bin Hamengkubuwono pertama, yang pada masa itu beliau masih menjabat sebagai patih di Kabupaten Ambal. Von Nederland Indisch Voyager tahun 1831. Regentschap Semawung diperintah oleh Adipati Sawunggaling II. Pada akhir bulan Februari tahun 1831, utusan dari Belanda yang bernama Van Basel datang ke Karesidenan Bagelen untuk meminta agar semua nama-nama wilayah administratif lama diganti dengan nama-nama administratif yang baru. Setahun kemudian, Regentschap Semawung berubah menjadi Kabupaten Kutoarjo dengan bupatinya yang masih sama, yaitu Raden Adipati Notonagoro Sawunggaling II, dengan wilayah yang masih berada di Semawung Daleman.
Setelah tabuk pimpinan diteruskan oleh menantunya, yaitu Raden Adipati Aryo Surokusumo, maka terjadi pemindahan pusat pemerintahan dari Semawung Daleman menuju ke sebuah desa Senepo yang berganti nama menjadi Kutoarjo dan menjadikan Raden Adipati Aryo Surokusumo menjadi bupati pertama di wilayah kabupaten yang baru yang bernama Kabupaten Kutoarjo. Raden Adipati Aryo Surokusumo bin Pangeran Balitar bin Hamengkubuwono pertama yang pada saat itu masih menjabat sebagai Patih Kabupaten Ambal dan juga mantan pengikut pejuang Pangeran Diponegoro. Beliau dilantik sebagai Tumenggung Kadipaten Semawung Dalaman dengan tujuan untuk meredam aksi-aksi keraman yang ditujukan kepada pemerintahan kolonial Belanda oleh para pengikut Pangeran Diponegoro. Kutoarjo yang berarti kota yang makmur, damai dan sejahtera, dibangun oleh Kanjeng Raden Adipati Aryo Surokusumo yang dibantu oleh Kiai Haji Muhammad Kastubo bin Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang Ombo yang dalam hal ini menyerahkan tanah wakafnya kepada Kanjeng Raden Adipati Aryo Surokusumo untuk dijadikan sebuah bangunan Masjid Agung. Kutoarjo akhirnya menjelma menjadi sebuah kabupaten yang menjadikan Kanjeng Raden Adipati Aryo Surokusumo menjadi Bupati Kutoarjo pertama yang memerintah dari tahun 1845 hingga 1860 dengan usaha pembangunan mega proyek infrastruktur gedung-gedung kabupaten yang akhirnya diteruskan oleh dua generasi kekuasaan, yaitu Kanjeng Raden Adipati Aryo Pringgoatmojo dan dilanjutkan dengan Kanjeng Raden Adipati Aryo Purboatmojo hingga selesai seperti yang kita lihat sekarang ini. Pembangunan yang meliputi gedung Kawedanan, gedung Kepatihan, alun-alun, dan Masjid Agung Kutoarjo. Nah, ini jalan menuju ke makam Surokusuman Rencarencang-Sae. Kalau dari Magelang itu sebelah kiri jalan, kalau dari arah Purworejo itu sebelah kanan jalan nyebrang ya. Jalannya agak sedikit kasar dan ini berada di tengah-tengah penduduk. Ini dia di pagar tembok yang sangat tinggi Rencarencang-Sae. Inilah dia makam Surokusuman, makam Ageng Loano. Areal makam yang kita masuki ini adalah areal makam baru ya Rencarencang-Sae. Ini dibangun pada masa kini. Sedangkan yang asli yang umurnya sudah ratusan tahun itu berada di dalam makam tersebut. Masih jadi satu dengan komplek makam Surokusuman. Di sini adalah pintu gerbang utama dari depannya Rencarencang-Sae. Jika Rencarencang-Sae ingin berziarah ke tempat ini, seyogyanya Rencarencang-Sae mengadakan janjian dulu dengan juru kuncinya di sini, karena pintunya ini selalu terkunci ya Rencarencang-Sae.
Nah, ini dia Rencang Sae, makam kuno dari makam Ageng Loano atau Uwu Loano. Di atas terdapat sebuah lambang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Ini menandakan bahwa makam tersebut merupakan makam keluarga kerajaan daripada Ngayogyakarta Hadiningrat. Dibangun pada tahun 1879 Masehi atau 1299 Hijriah. Umurnya sudah sangat tua sekali Rencang Sae. Disinilah Raden Adipati Aryo Surokusumo dimakamkan. Nah, ini adalah nama-nama yang ada di dalam makam Komplek Makam di dalamnya yang Rencang Sae. Ini adalah makam beliau, Raden Adipati Aryo Surokusumo ya. Di sini ada makam komplek keluarga besar Rencang Sae. Jadi banyak sekali makam di sini. Ini adalah salah satu dari areal makam yang ada di tanah Lungguh ya, yaitu tanah kerajaan milik Hamengkubuwono pertama. Terletak di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo yang sekarang ini. Kalau dulu di Loano tersebut merupakan kadipaten, sama seperti Kutoarjo ya. Zaman dulu Loano adalah merupakan kota kadipaten dan masuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta. Namun karena Hamengkubuwono pertama, yaitu Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, mempunyai tanah di wilayah Loano ini, maka dinamakan tanah Lungguh, yaitu tanah yang diperuntukkan bagi pangeran-pangeran raja keturunan Kasunanan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk tempat peristirahatan terakhir atau sekaligus untuk makam para pangeran tersebut ya.
Yang ini adalah makam dari Ibunda Raden Adipati Aryo Surokusumo yang sekaligus merupakan istri dari Pangeran Balitar. Dan ini adalah makam dari istri dari Raden Adipati Aryo Surokusumo, ya, garwo atau istrinya beliau. Ini semua menurut juru kunci makam ini, ya, yang mengurus makam ini, informasi yang kita dapatkan. Dan ini adalah putri dari beliau. Mau? Dan ini adalah makam beliau, Bupati pertama Kutoarjo, Raden Adipati Aryo Surokusumo. Rencang-rencang saya, Raden Adipati Aryo Surokusumo itu merupakan putra dari Pangeran Balitar, ya. Sedangkan Pangeran Balitar sendiri adalah putra dari Hamengkubuwono pertama, Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, selebihnya adalah keluarga, ya. Ini adalah makam Raden Mas Cokro Kusumo Sebagai kepala kolekturan, atau sekarang di zaman sekarang lebih dikenal sebagai kepala pajak, ya, di masa penjajahan Belanda. dan beliau ini juga merupakan putra dari Raden Adipati Aryo Surokusumo yang mendiami sebuah gedung kolekturan yang gedungnya masih bertahan hingga sekarang ini, rencang-rencang saya. Nah, semuanya ini adalah, sisanya adalah keluarga daripada Raden Adipati Surokusumo tersebut. Rencang-rencang saya. Raden Adipati Aryo Kusumo mempunyai 2 orang putra. Yang pertama adalah Raden Mas Cokro Kusumo yang menjabat sebagai kepala kolekturan atau pada masa sekarang adalah kepala pajak. Yang kedua adalah Raden Mas Sujadi Sutoyo. Beliau menyandang sebuah jabatan sebagai patih di Pekalongan. Nah, ini kita sedang keluar menuju ke area makam keluarga bangsawan dari Yogyakarta, tapi dibuat pada masa sekarang ini, ya, rencang-rencang saya. Rencang-rencang saya, makam di sini mirip seperti taman makam pahlawan, ya. Mirip sekali, sangat teratur dan sangat terawat.
Dan sepertinya di sini ada sebuah prasasti. Nah, Rencang Sai, di sini adalah pintu utama dari gedung makam Suro Kusuman ya. Di sini sangat lengkap sekali hingga dibuatkan data prasastinya, siapa-siapa saja yang dimakamkan di tempat pemakaman Suro Kusuman ini. Kompleknya di sini begitu luas ya, rencananya inilah semuanya adalah keluarga, masih dalam keluarga Ningrat ya, keturunan Jogja Keraton. Dan ada juga 2 orang tokoh yang merupakan keturunan dari Raden Adipati Aryo Surokusumo juga ya, Rencang Sai, yaitu yang saya dengar dari juru kunci makam di sini, yaitu Bapak Rusmi Nuryadin ya, dan juga Bapak Suparjo Rustam. Namun beliau tidak dimakamkan di makam Ageng Luano di sini karena beliau adalah sudah menjadi pahlawan nasional dan beliau dimakamkan di makam pahlawan di Jakarta. Ini ciri khasnya sangat rapi dan sangat organisir sekali ya, sampai diberi nomor-nomor itu untuk memudahkan para peziarah mengetahui langsung siapa saja yang dimakamkan di areal pemakaman ini. Ya, begitulah Rencang-Rencai. Ini adalah makam, semuanya adalah makam keluarga besar daripada Raden Adipati Aryo Surokusumo ya. Beliau salah satu putranya yang bernama Cokro Kusumo mendiami sebuah tempat kolektoran seperti yang kita lihat sekarang ini. Gedung ini masih terawat ya, pada umurnya sudah ratusan tahun, masih terjaga dan terawat hingga sampai sekarang ini. Merupakan kebanggaan daripada masyarakat Kutoarjo, seolah-olah ini bentuknya seperti istana presiden ya, miniatur istana presiden. Inilah rumah kolektoran yang didiami oleh Raden Adipati Cokro Kusumo, kepala kolektoran. Dan ini adalah rumah dari ayahnya, Raden Adipati Aryo Surokusumo. Rencana yang saya sekarang sepertinya kita mulai terbuka cakrawala kita ya. Setelah selama ini mungkin kita sudah mati obor ya, kita tidak tahu tentang sejarah kota kita sendiri. Dengan adanya video-video yang saya buat ini mudah-mudahan membangkitkan lagi ingatan kita kepada sejarah panjang yang sangat luar biasa sekali terhadap kelahiran kota kita tercinta Kutoarjo ya, Rencana yang saya. Namun bukan berarti ini video yang terakhir ya, Rencana saya masih banyak lagi video-video yang akan kita update
yang tentu saja masih bertalian erat dengan sejarah lahirnya Kutoarjo. Jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana. Para leluhur kita sudah memberikan contoh yang sangat baik ya Rencang-Rencang Sai, tentang contoh dan teladan nasionalisme dan patriotisme kepada kita generasi penerusnya ya. Kerja keras beliau dalam hal pembangunan kota kita tercinta ini akhirnya dapat kita rasakan manfaatnya hingga sekarang Rencang-Rencang saya. Kita wajib bersyukur dan bangga ya, sebagai anak Kutoarjo sekaligus sebagai anak bangsa Indonesia. Nah, gimana rencang-rencang saya semuanya? Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan buat rencang-rencang saya yang sudah menonton video ini hingga tuntas ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa rencang-rencang saya untuk menulis komen ya. Kemudian seperti tradisinya biasalah ya, subscribe, share, dan pencet belnya keras-keras supaya rencang-rencang saya semuanya bisa mendapatkan notifikasi saya yang terbaru tentang Napatilas Kutoarjo ini hingga tuntas ya rencang-rencang saya. Jika ada suatu kesalahan itu datang dari saya, jika ada kelebihan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari telatah Kafe Kebon ya, di perbatasan Kabupaten Purworejo. Saya Arya Wibowo, nyun pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.